Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke ruangan ini di bulan puasa yang kelima ya. Mudah-mudahan setelah dari ruangan ini kita mendapatkan sharing yang bermanfaat dari Bunda Neno, terutama bagi ibu-ibu yang sudah mempunyai putra-putri dan para calon ibu buat bekal ya. Oke. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat ya dari Allah bisa berpuasa bertemu dengan Ramadan 1421 ya 32, berarti nggak ngantuk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita persilakan Bunda Neno untuk sharing. Saat ini temanya tentang parenting ya, bagaimana mendisiplinkan putra-putri kita dalam beribadah, dalam belajar. Semoga putra-putri kita bisa mempunyai bekal untuk menjadi dewasa agar takut akan mana yang benar, mana yang baik. Jadi insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalimat atau kata alhamdulillah memberikan kontribusi yang jauh lebih dahsyat daripada nikmat itu sendiri. Sesungguhnya orang yang berdiri dan tegak berada di malam hari adalah orang-orang yang bersyukur. Dan Rasulullah dalam satu hadis katakan sampai bengkak-bengkak kakinya karena dalam rangka bersyukur kepada Allah, bukan karena meminta-minta. Banyak orang yang sholat untuk meminta-minta, tetapi sedikit orang yang sholat dalam kerangka bersyukur atas segala nikmat. Dan sebaris kata alhamdulillah yang kita ucapkan itu sesungguhnya punya daya kontribusi yang jauh lebih dahsyat daripada segala nikmat yang kita terima. Alhamdulillah. Kok hidung kita itu golongannya kok 2, kalau 3 seperti apa? Alhamdulillah kok mata kita bisa berkedip-kedip. Ada orang yang matanya nggak bisa berkedip, butuh uang 500 juta yang pertama, 500 juta yang kedua belum bisa juga untuk membuat dia mampu berkedip dengan normal. Dan bahkan uang bermiliar pun tidak bisa membayar bahkan hanya satu nikmat saja, berkedip saja. Belum lagi berbagai konstelasi anatomi tubuh yang bekerja siang malam nggak pakai disuruh, cuma kita aja suka-suka seenaknya masukin barang-barang makanan yang jelek-jelek, makan mie pakai ada yang suruh makan mie pakai penyedap, santai aja rasanya, hanya di lidah aja yang diutamakan. Padahal tubuh sama sekali tidak menyukai apa-apa ya tidak membawa tubuh itu sendiri bersyukur kepada Allah, tidak optimal. Coba kalau kita makannya makan yang baik-baik, hilangkan dari makanan pabrik. Siapa yang sini suka makan pabrik? Banyak ya, makan pabrikan, makan barang-barang pabrikan. Bahkan hampir-hampir 80% atau lebih dari hidup kita gunakan untuk makan barang-barang atau bahan-bahan dari pabrik. Coba lihat, nanti teliti deh sampai di rumah seberapa banyak yang kita konsum yang natural. Paling-paling tempe. Ya, tempe juga ada pabrik tempe. Kalau tempe udah disusupi sama penyedap, dia udah nggak natural lagi. Kita makan kue biskuit dibikin sama pabrik. Kita minum minuman kaleng, senang minuman kaleng, minuman kotak. Rasa kacang hijau, rasa leci. Ada kacang hijaunya? Ada lecinya? Gak ada. Yang ada apa? Bahan-bahan kimia yang diberikan aroma-aroma tertentu. Dan kita didik anak kita dengan cara seperti itu. Dan kita didik calon-calon anak kita dengan cara seperti itu. Sama tubuh kita aja kita udah gak disiplin. Padahal tubuh kita menginginkan disiplin yang kuat. Pertama, kuota air 30 mili kali berat badan tubuh. Berat tubuhnya berapa? Saya 68 kali 30 mili. Berarti setiap hari tidak boleh kurang 70 mili kali berat badan tubuh saya. Sekitar 2 liter. Tidak boleh kurang. Kalau kurang maka terjadi indisipliner. Terjadi tindakan-tindakan yang indisiplin di dalam tubuh. Coba lihat manusia itu
Yang utama, jangan ajak berdakwah dulu kalau dia perutnya belum didakwahi. Itu pesan bapak saya. Jangan kau main-main ngajak orang beriman kalau perutnya sendiri hajat pertama hidupnya aja belum terpenuhi. Gak gampang nyuruh orang beriman kalau perutnya masih lapar. Alhamdulillah kita di sini sudah memenuhi hajat pertama kita. Istilahnya makan di restoran Padang masih bisa lah. Apakah sebulan sekali atau sebulan 2 kali atau bahkan tiap hari, ada yang tiap hari makannya di warung Padang. Ya, jadi bagaimana kita mau mendidik dan mengangkat tema disiplin sedangkan kita saja nggak menunjukkan itikat baik kita terhadap sebuah kedisiplinan. Para ulama mengatakan kalau kau mau memperbaiki kualitas generasi, perbaiki dulu makanannya. Gitu. Jadi harus disiplin sama makan. Calon-calon ibu, sekarang siapa di sini yang sudah jadi ibu? Angkat tangan, kata Saki. Siapa yang belum jadi ibu? Angkat tangan. Ada dari kecil yang namanya Saki ya. Kecil, kamu lihat gak pindah kecil? Sabtu malam minggu atau minggu malam Senin tuh ada 2 dai yang kecil-kecil. Nah, yang laki Saki, yang satu ini teata Mita, nonton dong. Sabtu malam minggu sama minggu malam Senin. Kalau sekarang jam 5. Jam 5. Nah, kalau mau memiliki anak dengan disiplin yang baik, sebenarnya inherent dalam diri kita. Dulu kita mau gak setia kepada Allah, bukan hanya dalam perilaku ibadah, ritual ibadah salat. Percaya semuanya salatnya udah beres, insya Allah. Amin ya Allah. Kecuali kalau capek banget, kecuali kalau mau berlama. Banyak kecualinya ternyata. Insya Allah udah beres yang ritual-ritual seperti itu. Tapi esensi dari penyembahan kepada Allah Ta'ala itu dimulai dari apakah kita menghargai tubuh kita. Ini tubuh gak main-main, gak bisa dipinjemin. Walaupun saya punya uang 1 miliar, 100 miliar, saya tanya, ya ukhti, boleh pinjem tubuhmu yang langsing? Aku bosan sama tubuhku yang gendut deh. Boleh gak pinjem tubuhnya untuk pergi? Pasti gak akan dikasih, kecuali jin atas ide yang memaksa dan atas kekosongan dari yang bersangkutan sendiri. Jin suka masuk ke dalam tubuh seorang terus kesurupan. Nah, dia pinjam dari tubuh itu untuk menceracau, hahaha ya. Tapi kalau dengan sadar saya mau pinjam tubuhnya ibu, saya mau pinjam tubuhnya mbak, gak bisa. Untuk tubuhnya sendiri. Tubuh yang satu ini dikaruniakan Allah tidak tertukar. Jadi ini hak veto seorang hamba untuk dia menunjukkan penyembahan kepada Allah Ta'ala adalah dengan satu, memelihara disiplin tubuhnya. Tubuh sangat membutuhkan air. Maka kepada anak kita pun dakwah kita nomor 1 adalah membuat mereka mencintai air putih. Dakwah utama kita kepada anak kita adalah membuat mereka mau, tidak segan, tidak enak. Kalau ibunya belum udah bilang, lu enak kalau minum air putih, anaknya dengar, cukup satu kali, tidak perlu diulang. Seorang anak akan memiliki referensi otak yang sangat cerdas, dia akan menangkap, lalu dia nggak mau minum air putih. Lalu ibunya dapat dari dokter, anaknya suka flu, anaknya periksa ke dokter, oh alergi 12 macam. Pasal utamanya hanyalah anaknya dehidrasi, ibunya nggak tahu. Karena apa? Karena ibunya juga nggak mau disiplinin dirinya. Berapa persen dari tubuh kita yang terdiri dari air? Kalau pergi ke dasar laut berapa? 9%. Kalau pergi ke dasar laut, bukan ke dasar laut yang jauh-jauh, maksudnya ke pelabuhan, tengoklah pelaut miskin, perenang apa itu ya, pencari ikan yang masih pakai sebar jala sebar. Coba mereka sebulan sekali pasti pergi ke rumah sakit angkatan laut. Untuk ngapain? Untuk diperes badannya. Di satu alat bayar 1,5 juta, mereka diam di situ lalu badannya akan diperes, bukan dipelintir-pelintir oleh sebuah alat supaya apa? Supaya air yang masuk ke dalam tubuhnya itu tidak melebihi kuota yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu para perenang yang pencari ikan. Kita enggak, kebanyakan kita enggak menyadari bahwa tubuh kita itu sangat membutuhkan air. Jumlahnya 30 ml kali berat badan tubuh. Kenapa? Alasannya karena kalau enggak cukup,
semua pintu ke arah tubuh mana saja akan ditutup kecuali otak dan jantung. Jadi yang paru-paru ditutup karena itu jadi bengek. Karena itu jadi alergi kulitnya karena kurang air. Karena itu jadi cepat flu. Karena apa? Karena air yang dibutuhkan untuk mengelola dan membawa zat-zat itu nggak ada. Don't underestimate water. Jadi soal disiplin bukan cuma pasang tempel urusan di rumah, keran tutup. Ada saudara saya sampai takut ke rumahnya karena seluruh rumahnya dipenuhi sama tulisan pakai tanda seru dan merah warnanya. Ya, dia pikir dia sudah menjalankan disiplin dan pembantunya takut sekali. Karena apa? Karena setiap kan itu kan terjangan di otak. Jadi setiap kali ketemu lagi tulisan tanda seru, tutup keran. Tidak boleh lebih dari sepertiganya yang dibuka. Di sini juga taruh handuk di sini. Mau semuanya. Disiplin apa itu namanya? Disiplin tempel. Sekarang kalau tempelannya diambil, orangnya senang nggak? Senang sekali. Kalau ibu udah sadar, ya. Jadi nomor satu harga itu. Ya, di bulan Ramadan ini jangan terus tiba-tiba, waduh, karena nenek bilang begitu, langsung deh, nggak usah puasa, kekeringan kita, bentar-bentar mau dehidrasi ya. Saya dehidrasi nih, gitu ya. Tapi hormat itu, ya. Disiplinkan tubuh. Karena apa? Otak dan jantung tidak hanya dua aparat itu yang dibutuhkan. Kita membutuhkan lebih banyak air dalam tubuh kita. Kedua, jangan juga membuat disiplin tubuh kita jadi acak-acakan. Dengan apa? Dengan cara membunuh bakteri-bakteri baik di dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Ini perilaku orang modern. Senang sekali. Baru sakit dikit, obat. Baru sakit perut dikit, obat. Apa-apa obat. Anaknya baru gini, ke dokter. Wah, pokoknya senang deh jadi dokter. Ya, banyak pasiennya. Terus apa-apa dokter. Sampai ada teman saya salah satu ibu, ya, yang anaknya cerita untuk merubah perilaku itu butuh waktu belasan tahun bagi dia untuk merubah paradigma. Sebab ibunya membesarkan dia dengan kotak obat. Dia kelihatannya sedikit langsung obat. Jadi dia hafal semua obat-obat dokter, semua obat. Tahu penghasilan dunia farmasi? Dunia farmasi menyasar setiap orang, membidik untuk menjadi pasien sejati seumur hidup. Ya, seumur hidup. Setiap orang akan direkayasa untuk menjadi pasien seumur hidup. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan membiasakan sebuah pola hidup yang apa-apa serba obat. Alhamdulillah, sudah 2 tahun terakhir, bahkan hampir 3 tahun ini, kami sekeluarga tidak menyentuh obat-obatan. Bagaimana caranya? Untuk apa? Justru kalau gitu adalah sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran yang maju akan membuat sebuah misi baru. Tanyakan pada Dr. Tauhid Nur Azhar di Bandung. Beliau adalah seorang dokter yang menulis, dokter-dokter yang menulis sebuah buku, kalau sakit jangan ke dokter. Dokter nulis bukunya, kalau sakit jangan ke dokter. Ya. Kenapa? Karena usaha dagang farmasi itu penghasilan 3 kali lipat di Amerika saja. Itu 3 kali lipat dibandingkan gas and oil. Gitu. Iya, perusahaan gas dan minyak itu cuma sepertiganya perusahaan farmasi. Apa yang dibuat oleh obat-obatan chemical? Apa yang dibuat? Saya juga ngomong hal yang sama di tempat pabrik chemical, walaupun dimarahin. Tapi kan kebenaran mesti disampaikan. Jadi disampaikan aja bahwa yang mau menerima, ya syukur, nggak menerima, ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena obat dokter membunuh probiotik, membunuh bakteri-bakteri baik di dalam tubuh kita. Kenapa kita gampang sakit? Karena tubuh kita asam. Bukan hanya keringat kita yang asam, ya, tubuh kita terlalu asam, basahnya kurang. Kenapa basahnya kurang? Karena terlalu banyak makan obat dokter. Jadi, bagaimana caranya? Ya, disiplin dengan pola hidup sehat dong. Kalau seperti itu, makan, lihat makanannya harus seimbang. Kata Rasulullah, makanlah sepertiga yang setengah yang dipanggang api, setengahnya sebagian dipanggang api, sebagian lagi enggak. Artinya apa? Kita mesti mengikuti
Pola hidup orang Sunda banyak makan. Iya, biasakan ya bunda-bunda dan calon bunda setiap hari makan ada yang mentah. Baca di buku-buku yang ditawarkan oleh Sigma Daya Insani. Di buku-buku yang sederhana itu justru anak-anak kita dikenalkan antara lain dengan sayur, dengan buah. Kalau kita yang ngomong, itu anak sering kali nggak mau. Tapi kalau Anda punya anak, lalu Anda bacakan buku ya dengan gambar yang menarik, anak teraneksasi otaknya, ya, nggak perlu diajarin. Itu salah satu keuntungan dari mengajari anak dengan buku. Kalau persoalan disiplin hanya dipahami soal jam berapa melakukan apa, terlalu remeh. Karena ada the essence of discipline yang harusnya kita taati. Pertama adalah itu tadi, disiplin mengenai makan kita, pola hidup kita. Yang kedua, disiplin dengan pola apa ya? Tadi pola hidup kita kan mencakup makan, tidur, ya kalau namanya pola hidup, dan pola ibadah juga di dalamnya, ya. Yang kedua, disiplin dengan pola asuh, gitu. Kalau tadi pola hidup ya, jangan keliru, pola hidup di dalamnya termasuk cara makan yang baik, jangan fanatik obat-obatan dan seterusnya. Pola tidur ya, tidur juga mesti ada polanya. Disiplin dong, ajari anak kita tidurnya miring ke kanan. Kenapa mesti miring ke kanan? Karena jantungnya tidak terhimpit. Jangan terlentang, jangan juga tengkurap. Ini tidurnya syaitan. Anak-anak yang tidurnya begini seringkali kemaluannya tertekan, dan ketika kemaluan tertekan maka emosi syahwatnya mudah sekali terpicu. Maka balikkan anak kita atau saudara kita kalau dia tidur dengan jelas. Jadi tidur ada disiplinnya. Islam itu luar biasa dalam hal disiplin. Jadi aneh sekali ketika haji, ketika ngantri, ketika makan, yang paling gak disiplin adalah orang Islam. Karena emang jumlahnya paling banyak. Iya kan? Lihat deh, ngantri saja nggak bisa, makan ya secukupnya aja nggak bisa. Dia nggak disiplin sama diri sendiri. Otaknya sudah bilang, aku nggak mampu makan ini, tapi matanya bilang, ambil aja, karena ini lagi gratis buka puasa gratis bersama. Lihat deh kalau buka puasa gratis, buka puasa bersama, lihat jumlah makanan yang tidak termakan. Karena apa? Karena dia nggak biasa disiplin sama dirinya. Pola hidup harus dengan cara yang disiplin, baru bisa melangkah ke pola asuh yang disiplin. Jadi nggak pontang-panting, gitu. Disiplinlah dalam hal hidup. Kita sekarang melangkah ke pola asuh yang punya disiplin. Pola asuh disiplin yang pertama, paling gampang adalah membaginya menjadi 3. 7 tahun yang pertama, 7 tahun yang kedua, 7 tahun yang ketiga. Siapa yang punya anak sudah seperti saya di fase 7 tahun yang ketiga? Tidak ada? Hore! 7 tahun kedua, 7 sampai 14 ada? 1, 2, 3. Ya. Kita kerepotan sama anak kita dalam hal disiplin ketika yang disiplin dengan pemahaman yang tadi ya, pemahaman yang paling umum itu ketika 0 sampai 7 tahun atau 7 sampai 14 tahun. Siapa yang setuju 7 14 tahun? Siapa yang setuju 0 sampai 7 tahun? Mbuh, menurut catatan temuan, semua mulai 0 sampai 14 tahun semuanya kesulitan dalam hal disiplin. Yang disebut misalnya berangkat sekolah, bangun tidur, sholat, makan, mandi, nonton TV, dan seterusnya. Anak saya nggak bisa ngikutin disiplin. Tapi esensi dari disiplin itu sendiri nggak dipahami. Disiplin itu dibangun oleh 1 atau 2 pihak. Jawab. 1 pihak atau 2 pihak? Sekarang, siapa yang udah punya anak 0-7 tahun yang bikin disiplin sederhana di rumahnya? Ayo bantu Nino. Nanti aku kasih bajuku dengan membayar 110.000. Sama 2 kali bayar. Oke, bayarin. Disiplin apa yang bayar diterapkan di rumah? Anak saya 19 bulan, berarti saya harus Berapa? 19
19 bulan, 1 tahun 7 bulan, 1,5 tahun. Oke. Dan saya harus bekerja pagi hari, jadi tapi dia pagi hari jam 5 udah bangun. Kedengaran ya? Karena pagi hari jam 5 sudah bangun. Pagi hari jam 5. Saya bangun jam 5, saya selalu bilang ke mbaknya untuk setelah bangun harus mandi dan saya nyiapin makanan buat dia. Nyiapin makanannya makanan dari SPM kan? Enggak. Kalau sempat saya masak. Bagus. Kalau sempat masih ada kata kalau sempat. Terus Ya, jadi disiplin sederhana. Jadi setiap habis bangun harus mandi. Habis itu saya berangkat, dia sudah mandi, sudah makan pagi, baru saya berangkat. udah diterapkan sebuah pembiasaan, ya. Pembiasaan menjadi sikap, sikap jadi karakter. Biasa bersih menjadi sikap bersih, sikap bersih menjadi karakter bersih. Suka minta maaf, biasa minta maaf menjadi sikap minta maaf. Berkembang menjadi karakter, karakter yang mudah memaafkan, mudah meminta maaf, ya. Biasa peduli akan menjadi sikap peduli. Setelah punya sikap peduli akan menjadi karakter peduli. Jadi yang dilakukan oleh Mbak Eri adalah pembiasaan. Membiasakan anaknya udah enggak belum bahwa itu disiplin? Belum. Sudah 2 arah belum? Belum. Kapan anak kita bisa kita ajak untuk berdisiplin 2 arah? Sedikit-dikitnya, secepat-cepatnya ketika dia berumur 3 tahun, secepat-cepatnya dengan bahasa yang dia pahami. Karena bergerak dari 4, 5, 6, apalagi 26 tahun dia sudah, itu masa otonomi, masa dia untuk melengkapkan dirinya sendiri. Itulah kesempatan kita untuk menanam disiplin sederhana. Yang sederhana adalah apa? Bukan soal dia tidur dan seterusnya, karena jam tidur anak berbeda-beda, ya. Kebutuhan makan anak juga berbeda-beda. Tapi disiplin yang utama mulai 0 sampai 7 tahun apa? Disiplin yang paling hebat yang akan menuntun semua perilaku disiplin. Disiplin, kebutuhan yang mendasar yang harus diteladankan oleh ibu dan ayahnya. Kalau ini dipenuhi, disiplin ini dipenuhi, maka akan sangat mudah kita mengatur disiplin yang lainnya. Disiplin mulut, berkata baik. Ya, orang gak nyadarin, anaknya gak bisa diatur karena apa? Karena dia dibesarkan dengan kata-kata yang buruk. Dalam persoalan pola asuh, kita berurusan sangat dengan kata-kata baik. Gimana? Sudah pernah ngecek berapa banyak kata baik diucapkan kepada anak-anak kita dan berapa banyak kata buruk? Dari hasil penelitian ternyata kita suka lebih banyak mengucapkan kata-kata buruk, protes, kritik, nggak puas, menyalahkan. Nah, itu disiplin yang kita lakukan dalam pola asuh kita yang ternyata membimbing hati anak untuk menjadi tidak kerasan, tidak merasa nyaman, tidak merasa aman. Nah, paling mudah adalah mengganti. Jadi kalau kita biasanya misalnya, duh mama capek deh lihat adek. Ada nggak ibu yang gitu ya? Ada tuh. Umi gak habis pikir ya. Umi udah begini, begitu, begini. Adek, abang masih gitu juga. Umi gak habis pikir. Itu negatif atau positif? Negatif. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya ingin membuat anaknya merubah perilaku. Tapi nggak bisa berubah. Karena apa? Yang dikeluarkan kata-kata yang buruk. Kalau ulama atau ustadz-ustadzah selalu mencontohkan dengan teko. Bagaimana teko? Keluarnya dari situ, apa isinya? Keluarnya itu mulut kita adalah corongnya teko itu. Jadi adalah upaya yang hebat sekali dari Allah Azza wa Jalla dalam bulan Ramadan. Yang kita ajarin sama kita bukan soal menahan puasa. Anak mah nggak makan 3 hari dan 7 hari nggak minum, dia nggak mati. Dokter hasil penelitian nggak mati. Anak tuh 3 hari nggak mati. Jadi kalau cuma 1 hari dia nggak mau nerusin, aku sanggup puasa,
sampai 2 hari misalnya. Tapi aku belum nemu anak yang kayak gitu. Yang ada anak-anak jam 10 pagi udah mama buka ya. Jadi disiplin sama mulut kita sendiri karena dia membangun di dalam diri anak itu apakah hatinya merasa senang atau tidak. Mulut ternyata bisa diatur. Mata kagak bisa diatur. Mata kita suka melotok sama kita. Ya. Mata bisa diatur, tapi tangan kita suka jalan sendiri. Adik, maksudnya mau mengkamuflase, ya, gemes karena kesel nakal, tapi udah tahu, udah dengar dari Nino nggak boleh gitu, jadi adik, tapi sakit juga kan, yang sakit juga mah, ya. Lagi masih ada hukuman dan seterusnya, itu tidak membuat anak kita dapat memahami disiplin, hakikat disiplin yang sesungguhnya. Apalagi kita ya, pusat bicara kita itu tersebar di semua bagian lobus kita, ya. Ditambah dengan sebuah kenyataan bahwa korpus kolosum kita, baca dari buku yang diberikan, Anda sangat baik memiliki buku-buku yang ditawarkan, Insan Teladan Sepanjang Zaman atau buku yang teknologi, banyak sekali ilmu di dalamnya. Puspi, ya namanya Puspi, cobalah cek di sana. Takjub sekali, terlalu banyak yang kita nggak tahu. Dan otak kita itu hanya ngurusin kerjaan kita, habis itu berhati rumah kotor atau enggak. Nah, sehingga akhirnya kita seringkali menemui kejenuhan. Tapi kalau kita punya sumber-sumber ilmu seperti buku-buku yang mencerahkan hidup kita jadinya nggak punya lagi rasa lelah. Masya Allah, begitu membaca itu bahwa otak manusia itu seperti ini, bahwa Nabi begini, bahwa binatang diciptakan begini, bahwa alam tumbuhan seperti ini. Itu kita diterbangkan jauh ke sebuah alam pemahaman, ya, yang menggembirakan otak kita. Jadi otak kita tuh suka sekali pada sesuatu yang menakjubkan. Nah itu otak memang menyukai ketakjuban. Nah banyaklah membaca dan hunting buku-buku yang memang sangat baik. Nanti akan ada kaitannya dengan disiplin yang terakhir, ya. Yang tadi disiplin hidup, yang kedua disiplin pola asuh. Ini benar-benar sebuah keabaian, ya, sesuatu yang terabaikan. Ngomong baik itu terabaikan dalam hidup kita. Sampai hebatnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan tidak berkenan aku kepada seorang hamba terhadap lapar dan hausnya selama dia tidak meninggalkan. Yang di sini disebutkan kata-kata, ya, tidak meninggalkan dusta, ya. Dan di riwayat yang lain dikatakan tidak meninggalkan kata-kata yang buruk. Jadi persoalan ngomong itu sangat penting di dalam bulan Ramadan. Kita menyangka yang penting adalah tahajud, tarawih, terus ngebut baca Quran mau hatam. Ada seorang wanita ibu yang saya udah 10 tahun gak hatam. Saya bilang, kenapa ibu? Semua orang pada hatam, setiap ini hatam. Padahal yang kuat sanatnya adalah kalau kita membaca Al-Quran, bukan baca terus ngebut baca sampai semuanya, tapi walaupun satu ayat. Rasulullah pernah dalam satu malam, dari mulai malam sampai subuh, beliau hanya membaca satu ayat saja. Kenapa? Karena menurut banyak hadis, termasuk Syekh Albani yang menjadi rujukan dari hadis, perawi hadis, ya, apabila kita membaca, bacalah sesuatu yang kita pahami maknanya, lalu tadabburi sampai bercucuran air mata kita. Kalau misalnya kita tahu satu kata inna a'tainakal kautsar, lalu inna a'tainakal kautsar dari malam sampai pagi, tapi kita memahami bahwa itu adalah sesungguhnya aku berikan banyak sekali, ya, kelebihan kebaikan kepada Rasul Muhammad, sehingga seluruh konstelasi diri kita, persambungan secara subjektif, emosional kita pada Rasulullah membawa kita pada haru yang biru. Lalu fasolli li rabbika wanhar. Untuk itulah Rasulullah bangun tegak, lalu sampai bahkan kakinya. Rasulullah kalau baca biasanya itu kan yang pertama Al-Baqarah, kemudian di lokat An-Nisa, lalu Ali Imran,
lalu Al-Maidah sampai 7 surah panjang, 7 surah panjang sampai ke Al-Anfal, Al-A'raf. Itu termasuk dalam kemasan 1 rakaatnya Rasulullah SAW. Kita sambung seperti itu. Ya Allah, kita baca sabih saja udah banyak banget. Ya, dari tahun kemarin bacaan kita emang cuma gitu doang ya. Sama Nino juga nggak nambah-nambah karena sekarang hafal susah. Ngafal Al-A'la itu waktu kelas 3 SD. Sekarang ngafalin An-Nazi'at nggak hafal-hafal. Ngafalin At-Takwir nggak hafal-hafal. Tapi Ar-Rahman, alhamdulillah. Kalau Yasin nggak hafal keterlaluan ya. Tapi padahal nggak untuk dihafal ya, untuk difahami. Dulu saya ngotot karena kenapa sih orang pada ngafal Yasin terus ngafalin Yasin. Padahal bukan soal ngafalin Yasin ya. Ada satu orang direktur media ngaji, minta ngaji sama saya, minta didengerin, maksudnya bukan ngaji, kan saya bukan guru ngaji. Lalu saya tanya kenapa motivasinya gitu. Dulu dia dekat sekali sama anaknya presiden, soalnya setiap hari Jumat di rumahnya presiden Yasinan, jadi saya mau bisa baca Yasin. Jadi tujuannya cuma baca Yasin, padahal bukan sebuah sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah membaca Yasin itu ya. Yasin ya kondisi sama seperti surah-surah yang lainnya. Nah teman-teman semuanya, pahami ya dari apa yang diinginkan Allah terhadap mulut kita. Sehingga bulan Ramadan ini bulan pendidikan mulut judulnya. Bukan pendidikan perut. Perut tuh gak ada artinya. Itu cuma pindahin makan itu waktu buka ajaib. Segala macam takjil. Habis takjil sop buah. Habis itu lagi makan nasinya. Masih pada makan nasi ya? Masih pada makan nasi? Tinggalkan nasi. Tuh, nanti jadi lebih cantik loh. Langsing, cantik dan tidak mudah kena penyakit B. Orang yang suka makan nasi kena penyakit B. Bengong. Nanti lihat deh ya. Hati deh jadi halaman-halaman. Alhamdulillah ya. Jadi nggak makan nasi itu sebetulnya satu habit yang luar biasa. Ganti dengan singkong, ganti dengan ubi. Itu salah satu kontribusi kita untuk apa? Untuk menyelamatkan ya diri kita sendiri. Terlalu berat nasi untuk tubuh kita, makanya kita jadi nggak produktif dan nggak hebat gitu. Bangsa yang tidak hebat karena kebanyakan makan nasi. Nasi itu berat banget. Ya kan tumbuhan umbi di bawah, umbi di atas lebih keras. Dia sebetulnya pasokan burung. Jadi kalau Anda makan nasi termasuk kelompok burung-burung. Jadi makan kalau umbi di bawah tanah. Umbi di bawah tanah itu lebih halus, lebih mudah, lembek, ya tubuh kita nggak kecapean. Panjang nih ceritanya kalau cerita nasi, tapi oke, kita berangkat dari bagaimana kita mendisiplinkan terutama mulut kita untuk mengungkapkan kasih sayang. Mama sayang sama kamu, ngerti kamu? Itu sayang apa? Ada ibu kesel banget sama anaknya nggak mandi-mandi, ya diseret anaknya. Sini, mama itu sayang sama kamu. Anaknya, ya. Itu anak udah sedek, nangis, jangan nangis. Oh, gitu. Ada ibu yang menjalankan pola asuh yang lucu ya. Kan kalau di sinetron kalau marah teriak, ya kan, merdeka. Tapi ibu ini nggak seperti sinetron. Jadi dia menjalani pola asuh. Pola asuh itu ada 3 ya. Namanya otoriter, yang satu otoriter, kedua permisif, ketiga otoritatif. Yang otoriter itu biasanya diungkapkan dengan cara teriak gitu. Nah ini enggak, otoriter itu enggak. Banyak ibu yang melakukan juga cara yang otoriter tanpa berteriak. Anaknya nggak mau makan, dia bilang, ya nak, nggak mau makan saya. Kalau nggak mau makan, mama bunuh kamu. Nggak ada teriakan. Oh, sudah. Anakan dari klausa itu banyak loh. Kalau nggak mau ini kamu nanti mama nggak sayang loh. Kan ngomongnya gitu. Kalau nggak mau ini nanti mama nggak sayang. Nanti nanti ibu nggak beliin ini. Nanti ibu nggak kasih ini. Oh itu kan ancaman semuanya. Nah itu nggak nyaman untuk otak.
dan itu tidak membuahkan hasil yang baik. Terutama 0-7 tahun pertama. Disiplinkan diri kita di 0-7 tahun pertama dengan cara berkata baik. Qaulan karim, katanya yang mulia. Qaulan siddiqan, kata yang jujur. Qaulan layyinan, maisuran, yang halus, yang lembut, yang merayu. Qaulan ma'rufan, yang baik, mengungkapkannya yang baik. Qaulan balighan, kata-kata yang berbobot, yang bermutu. Jadi kalau ngomong dari mulut tuh pikirin ini bermutu apa enggak. Biasakan dulu sama diri sendiri ngaca. Kenapa harus gue kepenek kan begini ya? Kenapa muka gue gini? Kok penyok begini sih? Kenapa gue jelatannya lu? Itu aja kita ngomong, didengar sama telinga kita, itu aja nggak enak terhadap diri kita. Coba kalau kita ngaca, kita bilang alhamdulillah. Iya emang, mataku kecil tapi tajam loh. Memang kupingku celang. Oh, tapi kuping ini mampu mendengar banyak saran. Jadi lihat segala sesuatu dari kacamata yang positif. Begitu juga sama anak kita. Jadi kita biasakan anak kita untuk hidup dengan disiplin kata-kata yang baik yang dia dengar dari ibu dan bapaknya. Dan disiplinkan pula kepada mbak pembantu dan pengasuh. Tangkap basah pembantu yang ngomongnya jelek, lalu berikan sanksi kepadanya. Ibu akan berikan kamu mobil di rumah ini. Kalau kamu ada nggak ya majikan yang gitu? Nggak ada deh. Soalnya majikan juga nggak punya mobil. Ya, disiplinkan kata-kata yang baik sebelum kita mampu membuat disiplin-disiplin yang lain. Nah, jam berapa tuh? 1:15. Oke, disiplin yang terakhir. Jadi pola asuh ada 3 ya bunda, kalau bunda. Yang satu namanya otoriter. Tadi apa-apa tuh bersumber dari kemauannya orang tua, itu otoriter. Pokoknya mama nggak mau kamu pakai baju itu, norak tahu. Nah itu juga makan. Mama udah masakin, makan. Nah itu juga otoriter itu. Ada ibu yang tega banget, anaknya dimarahin gitu, makan. Anaknya nongol, makan. Kalau kita lihat tadi kan gitu, ya Allah itu hati ibu dibuat dari apa ya? Aduh, astagfirullahaladzim. Otoriter. Yang kedua permisif. Gaya permisif ini juga bahaya, nggak jelas aturannya. Kadang boleh, kadang enggak, ya nggak ada satu pintu kebijakan. Kalau misalnya ibunya bilang enggak. Hari ini mama nggak akan beliin kamu es krim. Terserah, kalau kamu minta sama bapakmu. Itu permisif. Pola asuh yang ketiga, otoritatif. Dialogis, ini yang paling enak, yang paling empuk. Ya Rasulullah, saya mau berzina. Nggak berubah tuh mukanya Rasulullah. Nggak langsung bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak. Rasulullah mengatakan, dipandang aja pemuda itu. Apa engkau punya? Dengan kasih sayang. Kalau anak kita itu bereksperimen terhadap dirinya, anak kan eksperimen. Dia coba nangis kayak gini. Dia coba nangis kayak dia coba lagi gaya eksperimen, anak kita lagi eksperimen ya. Itu kita wajahnya jangan berubah. Anak dengan pola lakunya itu gini, senyum dulu, nomor 1 senyum dulu. Mungkin bapaknya demikian. Lihat gitu ya. Jadi anak-anak itu suka mencoba sesuatu. Memang lagi jalan-jalannya. Jangan kita serius banget. Jadilah calon pejuang tiap bulan nangis. Jangan. Biar ada anak kita nangis atau dia bertingkah pola. Kita selalu yakin. Kita selalu punya ya solusi dalam semua persoalan. Jadi kita tenang dulu. Tenang. Nomor 2 baru mikir. Diapain ya? Yakinlah bahwa di antara kita dengan anak kita itu kan dia pernah ada di dalam rahim kita. Jadi dia itu kenal sama kita gitu. Cuma kitanya harus konsisten. Dalam pola dialogis kita yang lagi bertanya, what do you want? Actually, what do you feel? What do you think? Harus kita biasakan untuk dari kecil kita bertanya, what do you choose? Which one do you choose? Mau ini atau mau ini? Mau ini atau mau ini? Terus kita biasakan.
supaya nggak terjadi pola asuh yang nanti jadi otoriter. Harus dialogis, ada keterbukaan, ada ruang, ada dialog di dalamnya, gitu. Pernah ngejalanin pola asuh dialogis? Puasa, capek, lapar, terus ibunya bilang apa? Ada ibu yang permisif, kapan saja anaknya mau buka dipersilahkan buka sampai umur 14 tahun nggak bisa puasa. Kata ibunya, iya soalnya dia selalu mah. Ibunya bilang gitu, orang kaya raya nggak tahan lapar. Orang miskin nggak tahan lapar ya. Ada orang yang otoriter, anaknya karena udah tetangga-tetangga semua dapat puasa, semuanya nggak ada. Pokoknya anaknya sampai mama udah sampai gitu. Ibunya tetap karena sebagai orang Islam mau mendidik anak supaya soleh, nggak ada ampun. Yang ada dialogis gitu. Nggak kuat ya nak, ya. Uji dulu. Ibu punya buku Muhammad Teladanku. Coba yuk kita lihat yuk gitu. Coba deh kita baca dulu sebentar. Kita uji dulu ya laparmu ya. Nah, kalau laparmu itu ternyata lapar banget, nanti kita buka. Ditawar dulu, dicari caranya dulu, gitu. Dibahagiakan dulu. Dalam hadis jelas, anak yang lapar itu dikasih mainan supaya dia lupa. Nah ini ibu kagak biasa main ya, jadi ibunya tegang gitu kan. Jadi ibu tuh harus pintar main ya. Segala sesuatu jadi permainan, dapur jadi permainan. Dulu semua arena rumah saya jadi permainan. Jadi ketika anak sudah lapar, saya udah lemas gitu. Gini kan, anak kan suka suka exaggerate gitu kan. Kok lapar gini? Exaggerate. Terus saya bikin musik dapur. Ini dia. Gitu. Terus dia main. Lupa. Nggak gini lagi. Jadi ibu harus mengetes, mendorong gitu loh. Jangan cek. Nah itu dialogis ya, ditawar. Kalau saya mau sakit betul, nah ya sakit betul ya oke. Untuk sebelum dia mukallaf, dia minumkan nggak apa-apa. Nanti puasa lagi, misalnya jam 11 nggak tahan benar minum, habis itu kita puasa lagi. Nanti jam 3 lapar atau haus lagi, minum lagi nggak apa-apa. Untuk sampai dia sebelum ya kira-kira 7 tahun ya. Kebanyakan sekarang anak-anak sudah penuh 7 tahun, tapi jangan sampai kita cuma menyasar targetnya saja. Yang penting adalah rasa suka dia berpuasa. Ada perasaan nyaman dia berpuasa. Itu yang paling penting. Yang ketiga adalah disiplin yang sangat baik yang saya lakukan di dalam rumah tangga saya, dan itu banyak menyelamatkan hal. Disiplin ilmu. Kami bersepakat tidak boleh ada pertemuan di dalam keluarga apabila di dalamnya tidak ada ilmu. Tidak boleh bertemu dengan seseorang manakala kau tidak mendapatkan ilmu. Jadi pergaulan di antara anggota keluarga haruslah pergaulan ilmu. Disiplin hidup, disiplin pola asuh, dan disiplin ilmu. Apa yang disebut disiplin ilmu? Buat anak kita keranjingan pada ilmu, maka dia akan tertolong. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya bilang anak saya mau sekolah di Malaysia. Dia sudah sekolah di Syria kemarin, 1,5 tahun dia belajar bahasa Arab. Karena kita bilang tidak mungkin kau memahami Al-Quran tanpa kau memahami bahasanya. Tinggal sendiri di sana dalam usia 16 sampai 17,5. Sekarang dia sudah mau sekolah di Malaysia. Mendaftar sendiri, dan kemudian sekarang dia harus membuat surat menerangkan dirinya sendiri. Saya bersyukur, alhamdulillah saya membuat disiplin ilmu di rumah saya. Yang saya wujudkan dengan meletakkan 1 batang papan, 1 bilah papan. Sejak anak saya masih berumur 1 bulan, saya sudah punya perpustakaan atas nama dia. Apa itu perpustakaan? Hanyalah sepotong papan saja, yang di atasnya kemudian saya taruh 3 buku saja. Bukan perpustakaan hebat, tetapi saya namakan itu dengan perpustakaan. Saya pergaulkan anak saya dengan mengakses ilmu, buku, sehingga dia menjadi sangat akrab dengan buku. Alhamdulillah kemarin dia pulang dari Malaysia, saya lihat buku-bukunya
Teman saya yang S2, saya kirim fotonya, cek. Saya beritahu, ini buku apa? Dia bilang, itu buku-buku terbaru tentang bagaimana mengatasi persoalan hutang dunia dan lain sebagainya. Bacaan-bacaan yang saya sendiri nggak tahu, sesuai dengan minatnya. Dan ketika saya lihat dia merancang tulisan untuk mendapatkan apa, kan harus ada rekomendasi. Kalau mau sekolah di luar ada rekomendasi dari orang, apakah orang apa siapa gitu. Lalu saya alhamdulillah, saya katakan, saya cuma tinggal meminta dia memberikan plot saja. Kamu menerangkan dirimu, kapasitasmu gini. Sudah jadi tulisan, lalu saya bilang terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan dilakukan 18 tahun. Kan senang tuh. 18 tahun dia sudah bisa menulis, lalu menerjemahkan, ya sedikit-dikit. Yang TOEFL-nya juga 650. Nggak pakai sekolah bahasa Inggris. Karena apa? Karena saya akses, saya serang matanya dengan buku. Saya betul-betul orang yang keranjingan kepada buku. Maka saya spend uang saya. Jarang orang membuat semacam disiplin uang gajinya disisihkan atau uang pendapatan untuk buku. Saya tidak pernah berhitung dengan buku, harga buku. Saya tidak pernah berhitung uang pun dalam keadaan saya juga bukan orang kaya. Tetapi saya tahu bahwa saya menginvest sesuatu pada anak saya. Dan hasilnya subhanallah, alhamdulillah. Saya nggak nyekolahin dia bahasa Inggris, enggak. Tapi dia suka membaca. Sekarang buku-buku dalam bahasa Inggris semua bisa dia lahap. Saya sendiri sampai tercengang-cengang, oh begitu ya. Ketika kita menginvest sesuatu, hanya apa? Hanya rasa suka yang kita bangun. Ya? Jadi disiplin kepada ilmu, bukan hanya buku saja, tapi dialog ilmu. Buku dibacakan. Saya disiplin sekali membacakan buku kepada anak saya. Sekarang yang saya sesali satu saja, karena waktu hari itu saya belum tahu. Saya belum ikut seminar terakhir. Seminar terakhir dari ketercanduan pornografi. Seminar terakhir yang kami ikuti dengan 5 pembicara dari Amerika dan dari Malaysia hari itu mengemukakan 3 hal. Kalau kita mau menyelamatkan generasi, 1, libatkan the superpower Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, pererat hubungan komunikasi itu tadi dalam artian pola asuh, ya. Ngomong yang mesra sama anak, yang baik, jangan melotot, jangan ini, jangan menghukum, jangan menindak. Katakan kebenaran dengan cara yang paling nyaman, ya, itu dia. Dan yang ketiga, ini yang tidak saya lakukan. 2 yang ini saya lakukan, tapi yang ketiga ini tidak saya lakukan, luput. Ya, perkenalkan anak-anak kita dengan tokoh-tokoh yang menakjubkan agar terjadi benteng di kepalanya. Dalam bahasa kita itu namanya sirah. Kisah bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, bagaimana tabi'in dan tabi'ut. Kisah-kisah para salafus salih, bacalah, sangat menakjubkan. Saya kalau dikasih buku Muhammad Teladanku di muka saya semalam saja saya baca, pasti saya menangis. Tidak bisa nggak menangis. Dan sesungguhnya ketika hati kita menangis, Allah membuat kita menjadi lebih cerdas. Ada sesuatu yang disampaikan Allah, itu pemahaman, ketakjuban, otak kita menengah lebar. Maka pada saat itulah ada inspirasi yang masuk, ada gagasan-gagasan yang mulia, ada kemaafan. Udah berapa hari nggak bisa maafin, walaupun kita senyum, tapi kita mungkin ada saat di mana kita kesel sama saudara kita. Tiba-tiba setelah membaca kisah-kisah hebat itu, hati kita menjadi empuk, lembut, lalu kita berkata, besok saya mau mulai hidup baru, saya mau maafkan dia. Padahal perbuatan yang paling hebat adalah memaafkan, bukan minta maaf. Sangat sulit memaafkan orang lain. Nah, otak butuh ketakjuban itu. Saya menyesal, tapi bukan salah saya juga, karena pada hari itu tidak ada buku seperti serial Muhammad Teladanku, yang hari ini alhamdulillah Sigma Daya Insan itu memberikannya kepada peserta-peserta tim Dajjal. Saya adalah orang yang sebelum menikah, saya sudah bertekad, saya sudah membeli buku-buku bacaan anak, saya sudah menjadi ibu, merancang jadi ibu, dan itu saya wariskan kepada anak-anak saya. Anak-anak saya baru 14-16, saya berikan buku Having Babies, dan mereka sudah harus menghatamkan bagaimana kau akan memiliki bayi, belum punya anak, dan nggak boleh bersentuh, nggak boleh pegang tangan, nggak boleh, ya ta'aruf saja. Artinya kita nggak menghalalkan perpacaranan itu, walaupun dia lagi gerongseng-gerongsengnya, lagi naksir-naksirnya, apa boleh buat. Tapi saya mendisiplinkan anak saya untuk menjadi ibu dengan mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Ya, ditambah lagi dengan satu pemahaman sekarang saya wajibkan, karena baru beberapa tahun, saya kira baru 5 tahun terakhir ini ada buku Muhammad Teladanku. Saya wajibkan mereka untuk membaca ulang, ya, karena itu nggak saya lakukan.
Gitu. Dulu sekali ibu saya mendidik saya dengan membacakan cerita sebelum tidur. Saya kemudian mempraktekannya dan akibatnya hebat sekali. Kosakata anak saya banyak sekali. Nah, kita bisa berhitung dari Abgar berapa kata. Kalau punya anak Abgarnya dilihat kosakatanya 200 kata ketika umur sekian. Itu bisa dilihat. Ada patokan-patokannya. Tapi anak-anak yang biasa dibesarkan dengan bacaan buku, biasa tidur megang buku, ya, itu memiliki kosakata yang jauh lebih banyak daripada anak-anak yang hidup sepi dari buku. Ya, saya nggak tahu bagaimana caranya ibunda semuanya dan calon ibu. Kalau saya, memang saya ekstrim. Saya serang anak saya. Mandi pun pakai buku plastik, main pun pakai buku kain. Di rumah saya jagal, saya hadang. Di kamar mandi saya hadang dengan buku. Di ruang tamu saya hadang dengan buku. Di mana-mana ada buku. Sampai sekarang di rumah kami pun begitu. Saya tidak larang anak saya bukunya berhamburan di tanah, mungkin setinggi pot ini, sepanjang kamarnya 4x4, itu buku semuanya. Dan itu dia baca. Dan saya nggak apa-apa, berantakan begitu nggak apa-apa. Dan mereka semuanya tidur selalu bersama buku. Bahagia sekali. Nanti kelak kita sebagai orang tua, ya, kalau kita bertekad. Nah, saya belajar dari ibu saya juga cuma lulusan SNEA, ibu saya juga bukan pembaca buku kuat, bukan, ibu saya pembaca Quran. Tetapi ibu saya itu mewariskan sesuatu pada saya. Dalam keadaan ibu saya, ya kami keluarga biasa-biasa aja. Tapi waktu itu uang 1,5 juta itu banyak sekali. Pada zaman saya kecil, ya. Tapi ibu saya mau beli buku Grolier, buku-buku satu set itu. Saya sebagai anak terima enaknya aja, nggak ngerti bahwa ternyata di balik itu ada cerita. Ya, ada cerita kepahitan ibu saya untuk mengangsur buku-buku tersebut. Tapi ibu saya di depan jenazah ibu saya ini sering saya kisahkan supaya teman-teman tahu bahwa betapa saya menghargai ibu saya. Sampai di depan jenazahnya yang saya katakan bukan apa-apa, tapi saya bilang mama. Yang pertama menyentuhkan saya dengan ilmu adalah mama. Sampai saya habis nyawa saya, sampai selesai tugas saya di dunia, satu hal yang tidak pernah akan saya lupakan adalah saya akan menuntut ilmu. Dan semua ilmu yang apabila saya dapat, saya mohon kepada Allah untuk dialirkan kepada mama. Sebab dari mama lah bersumber kemauan kuat saya untuk selalu membaca. Gitu. Jadi hargai potensi anak kita yang luar biasa dengan otaknya yang luar biasa, yang dia akan segera menjadi anak-anak yang jauh lebih baik dari kita. Kalau diukur TOEFL saya buruk sekali, bahasa Perancis khusus dari sekolah Perancis, saya sekolah dari sastra Perancis, tapi ngomong Perancis juga belepotan, apa juga belepotan. Cara saya menulis ternyata jauh lebih buruk dibandingkan anak saya, padahal anak saya nggak belajar, ya. Bahasa juga, bahasa Arab apalagi nggak tahu sepotong kata pun, ya. Tapi begitulah anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang lebih baik dan kita memprasaranainya. Insya Allah 3 disiplin ini dipegang dalam hidup, tentu saja dengan disiplin yang utama, yaitu pegang Al-Quran dan sunnahnya, hadis Rasulullah SAW. Insya Allah ya kita akan memiliki generasi yang canggih, yang baik, yang hebat. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kembali kepada Ukti. Oke. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bunda Neno yang sudah sharing ya sama kita tentang bagaimana mendisiplinkan anak kita oleh hidup yang baik. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, ada 3 pertanyaan yang menjawab pertanyaan, insya Allah hati ya. Ya, satu dari Anna, satu lagi. Ya, dari Anna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bunda, pertanyaan saya pernah membaca, tapi mungkin waktu itu saya bacanya tidak lengkap atau tidak jelas. Di situ dituliskan ini berhubungan dengan disiplin pola hidup, terutama pola makan. Di situ dituliskan diet Rasulullah. Di situ dituliskan diet Rasulullah tidak boleh macam bersamaan saat kita memakan lauk, misalnya barengan makan ayam dengan daging dengan telur dengan ikan. Dan satu lagi, jangan mencampur saat kita memakan buah dengan susu. Sedangkan kalau sekarang kan banyak sekali, misalnya jus campur susu atau sop buah seperti itu dicampur dengan susu.
Namun seingat saya baca itu di situ tidak tertulis riwayatnya ya, kurang jelas di situ. Dan saya juga mencari-cari sampai saat ini belum ketemu, atau mungkin saya juga yang mohon pencerahannya untuk hal seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang banyak juga ya buku yang mengatasnama seperti itu ya, saya khawatir. Tapi begini, kalau kita bicara tentang pola makannya Rasulullah, nomor satu natural. Sampai di barat itu ada yang namanya raw fooder. Jadi makan makanan alami 100%. Ternyata hanya makan lettuce saja itu satu mangkok. Ya, makan lettuce satu mangkok, dia bisa main ski dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kalau raw fooder. Tapi Islam, karena Rasul saya adalah orang yang juga makan daging, persoalannya adalah jenisnya. Maksudnya daging yang terbaik. Misalnya daging kambing itu selalu disalahkan menjadi penyakit darah tinggi, ya kan? Hati ayam itu kolesterol, ya, macam-macam semua salah. Durian salah, enak sekali. Iya dong, daging kambing enak banget, salah juga. Apalagi yang paling salah ya? Ya, apalagi yang selalu di udang selalu disalahkan. Iya kan? Padahal kalau kita pola makan kita menjauhi yang 4 ini, coba deh, akan bertambah baik semuanya. Nggak perlu kita bisa makan daging kambing, bisa makan udang campur durian, semuanya di usia kita yang sudah 50 atau 60. Tapi gula pasir ganti dengan gula aren, karena gula pasir itu adalah penyebab seluruh penyakit utama di muka bumi. Gula putih pasir kan itu kimia. Jadi digit di tubuh kita, itu pankreas kita jerit-jerit dia kalau gula pasir masuk. Nah sekarang orang Indonesia bilang bukalah dengan yang manis-manis, manisnya gula pasir. Baru aja mau istirahat tubuh dikasih makan gula pasir, pankreas labakan. Pankreas lagi tenang-tenang, istilahnya lagi ayam-ayam tak lelo, tiba-tiba dapat gula pasir, wah, langsung kaget dia. Tubuh kita langsung bereaksi, melemparkan apa? Kalau pankreas ngeluarin apa? Yang suka disuntikin? Insulin. Pankreas itu punya insulin. Kalau gula pasir masuk, insulin keluar, ditembakkan. Setiap kali kita 1 butir pun keluar, ganti pakai gula aren. Dah, kalau gampang rumusnya. Kalau mau baca tuh literatur banyak sekali. Kebetulan ayahnya anak-anak saya peneliti nutrisi. Jadi saya kebagian ilmunya sedikit. Tapi saya menganutnya dan alhamdulillah nggak cepat ngantuk, tidak cepat marah. Lucu kan? Kalau Anda suka marah, cepat kecewa, cepat frustasi. Nah, coba perbaiki makannya. Niscaya Allah akan coba menjadi lebih positif, lebih bergairah, lebih semangat. Ya. Gula. Kedua, jangan makan mentega. Ya, hari gini mana lu nggak makan mentega, kita udah beli 10 kilo. Bikin kue. Ya. Ya apa boleh buat? Pakai natural butter. Agak mahal dikit, tapi apakah kita mau makan 10 kg kue? Kan enggak. Kue itu kan cuma sepingin-pinginnya Pak Pipi itu loh. Coba pengen gini. Keju, coklat, nah, gitu loh. Cuma begitu doang. Kecuali mereka yang rakus. Jadi mentega nggak perlu. Sekarang jadi andalan. Tuh salah satunya Andre sama siapa namanya? Saskia. Itu kan iklannya. Aduh, terlambat sahur. Apa nih? Terus aku keluarin mentega. Ceng. Terus dimakan sama Andre-nya. Bisa dulu lagi. Nggak lihat iklannya. Iya, pasti nggak lihat iklan. Berarti tekun banget ini ibadahnya. Tolak dulu. Apa tidur dulu? Mentega yang kedua. Ganti pakai natural butter. Yang ketiga, tepung tuh bahaya sekali. Anak autis nggak boleh makan tepung. Kasih aja donat anak autis, pasti bentul-bentul. Saya keponakan saya autis, jadi saya tahu persis. Ya, nggak boleh makan tepung. Ganti apa? Tepung Pak Tani, tepung terigu, tepung sagu. Ternyata nggak apa-apa kok. Otak kita bisa diajarin kok. Tepung dengan segala keturunannya, termasuk roti, termasuk donat, termasuk dagingnya
Pizza Hut, semuanya enak-enak banget. Sesekali boleh lah, tapi jangan jadikan kebiasaan. Pagi makan roti, siang bekal roti, sore penjanjal lapar roti, udah. Sekarang selesai sudah saya tunaikan. Dan yang keempat, satu lagi, ya jadi tadi gula, tepung, mentega, dan natural butter. Satu lagi, kalau memungkinkan untuk mendapatkannya ini bagus sekali. Ya, ada dua sih sebenarnya. Yang pertama, garam. Banyak orang sampai harus diet, itu ibu saya juga harus diet garam. Padahal boleh minum makan garam itu garam laut, sea salt, atau garam yang beriodium yang di kasar tuh loh, garam kasar, garam kampung, garam kasar itu jauh lebih baik daripada garam yang kita beli dengan bagus-bagus di supermarket. Ya. Satu lagi adalah kalau bisa minum susu jangan susu yang udah dikemas, tapi susu yang langsung dari perut, atau perut sapi, atau perut kambing, dan jangan dimasak, minum langsung, itu akan memberikan kontribusi yang baik. Tuh. Jadi kita banyak yang salah paham soal makan. Jadi kembali, kalau Anda menjauhkannya itu, lalu memenuhi, terutama ya, jangan bilang gini loh, kita udah nggak pakai penyedap, hari kita cuma pakai Royco. Sama aja dong, gitu. Sekarang sayur asem aja semua udah dibungkus, udah tinggal cemplung, ya kan, sayur asem yang sederhana itu aja semuanya udah pakai instan. Nggak nyadar bahwa semua masuk ke dalam otak kita. Itu ya kunci. Ini dapat hadiah dari Sigma Daya Insani, manusia kisah dalam Al-Quran. Ini dibacain kalau udah punya anak. Jadi anak suka-suka ya, kita bacain yang mana, anak ngeliatinnya tuh ada burung kecil di pojok, diliatin gitu. Terus dia tanya, kenapa burungnya kok nggak pergi-pergi? Kan di setiap halaman ada penunjuk halaman. Kita harus menjadi, silakan Kak. Makasih. Jadi empat hal yang utama, bahwa dia tuh nggak boleh bergabung dengan ini. Kadang-kadang juga tuh ya, diet berdasarkan golongan darah segala macam, nggak ada basis ilmunya, nggak ada betulan. Saya membantu seorang tua Cina yang saya ketemu di atas pesawat. Dia itu sudah ngikutin beberapa pola makan yang katanya bla 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 bla. Tapi dia tanya dasarnya apa? Begitu saya berikan ini, lalu saya berikan literaturnya, dia bilang ini yang lebih saya percayai. Jadi saya mengkorok kepada dia. Kenapa nggak boleh makan gula? Kenapa nggak boleh makan tepung? Karena ada penelitian dan dia juga pembaca. Itu untungnya pembaca. Aduh, pokoknya untungnya orang yang membaca. Nah, dia bilang saya sudah bayar lebih daripada, kalau saya hitung lebih dari 111 juta untuk mengikuti seminar-seminar. Tapi dia berubah perilakunya. Dia bertengkar dengan anaknya sudah 7 tahun dan dia tidak bisa memaafkan anaknya itu. Dia bilang, apa yang salah dengan saya? Saya mau maafin anak saya, tapi setiap kali utangnya kok saya tidak bisa. Orang Cina Katolik. Sampai dia bilang, kok orang Islam kok pintar ya, seperti kok orang saya, dia bilang kok orang Islam kok pintar, karena sebelumnya mungkin dia menganggap orang Islam nggak pintar, mungkin bisa jadi, tapi karena itu dia sangat bersimpati ya. Jadi lihat-lihat deh, kembali ke yang yang mendasar sekali. Pertanyaan kedua, ada 5 nih, ulangannya harus 5 karena hadiahnya ada 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda bertanya, mungkin ini langsung dari kehidupan sehari-hari untuk mendisiplinkan anak, untuk mendidik anak. Kita kan kerja ya Bunda ya. Ya. Terkadang di satu sisi kita sudah menerapkan satu hal gitu ya. Tapi di sisi lain di lingkungan rumah, karena kita kerja, itu kadang-kadang satu hal yang sudah kita didik agar anak berdisiplin, agar anak bisa mandiri. Kadang-kadang dia tahu dengan neneknya, tahu dengan ada sepupu-sepupunya, jadi sedikit berubah. Mungkin ada punya tips gimana caranya agar apa yang kita untuk mendisiplinkan anak. Anaknya putri atau putranya umur berapa Kak? Putri 2 tahun. Baru 2 tahun ya? Oke. Satu baru sekali. Mau punya anak berapa? Berapa ya sukasnya? 12. Baik. Alhamdulillah ya sudah
yang penting adalah tidak ada kekerasan, dilakukan dua pihak. Kesepakatannya harus dua pihak. Jadi walaupun masih 2 tahun, kita bahasanya adalah kita, bukannya mama sudah bilang adek nggak boleh main keluar pada jam segini, bukan gitu. Kita sudah sepakat, bahasakan kita. Itu nomor 1 ya, catatannya. Kedua, nggak perlu ada hukuman dalam hal, karena dia belum waktunya. Kalau umur 2 tahun kita baru boleh menjatuhkan sanksi ketika anak kita sudah di atas 7 tahun, karena kandungan di kepalanya sudah utuh ya, jadi dia udah nggak shock lagi. Kalau di bawah 7 tahun anak sudah di ini, nanti kesan kepada bukan nilai value-nya, tapi caranya yang direkam. Value-nya benar, value mengajarkan sesuatu yang konsisten, tetapi kesannya yang dia tangkap, nggak enaknya itu ada kesannya, ada hukuman. Yang ketiga, jadi anak masih inkonsistensi karena pengaruh-pengaruh di luar. Hanya kita urutkan lagi. Saya sebenarnya dengan kasusnya yang paling parah apa? Menurut ibu muda, kasusnya apa? Melanggar apa sih? Gitu. Kadang-kadang gini loh, yang nggak sepele dianggap penting sama ibu. Saya suka melihat keluarga-keluarga muda itu kan bukan hal yang penting. Yang penting adalah apa? Dia tidak mengambil hak orang lain. Dia tahu berterima kasih, dia tahu minta maaf. Itu disiplin yang paling penting. Tahu minta maaf, tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Tapi kalau bangsanya misalnya dia salah meletakkan barangnya, misalnya ibunya bilang ini nggak disiplin, waduh itu disiplin yang sangat kaku, dan itu membuat pemberontakan serta membuat rasa yang tidak nyaman. Jadi yang baik adalah disiplin dibangun step by step, setahap demi setahap. Yang kedua, disiplin yang baik itu adalah disiplin yang si pelakunya sendiri menyerahkan dirinya, ciri-cirinya tanpa kita kerasi. Jadi misalnya suatu hari putra saya nggak jujur, dia baru menyerahkan dirinya kepada saya setelah 4 hari, gitu. Setelah 4 hari, apa nggak jujurnya? Yang utama kan disiplin untuk tidak berbohong ya, betul kan? Disiplin yang utama itu adalah jujur. Kedua, disiplin yang kedua amanah. Disiplin yang ketiga cerdas, suka membaca, suka mengakses ilmu. Yang keempat menyampaikan. Itu kan disiplin 4 sifat disiplin. Nah, kasusnya Mbak, saya harap bisa, kalau saya katakan mengerti apa kasusnya diri saya. Anak saya dikembaliin uangnya lebih sama ibu kantin. Ini kelas 3 nih. Ya. Kan enak ya dikembaliin lebih ya. Seorang anak bisa tergoda nggak? Bisa tergoda. Uang tuh dia simpan 4 hari. Yang namanya disiplin itu berhasil adalah ketika hati nuraninya memanggil. Maka hari keempat dia datang kepada saya, aku ada. Susah loh orang tahu itu kan, aku ada. Santai aja. Ada apa? Uangnya lebih. Uangmu lebih. Jadi halus-halus aja. Sampai akhirnya saya tahu bahwa dia menerima uang tersebut. Dan kemudian untuk mengembalikannya sebuah proses lagi, karena kan malu sekali kan, wah luar biasa. Tetapi itu tadi dia berusaha untuk mendisiplinkan dirinya, jujur. Makan waktu 4 hari udah kelas 3 SD. Berarti kalau anak kecil kita 2 tahun tentu dia masih jauh dari pola disiplin yang kita sebut jam ke jam, tempat, ruang dan waktu. Enggak. Begitu anak ibu misalnya dia sudah mampu untuk misalnya saja ya contoh berlaku baik kepada mbak membantu, tidak menyuruh atau tidak ngambek, itu aja sudah katakan pada dia ngomong sudah anak yang disiplin dan berikan penghargaan. Kalau lingkungan luar itu biasanya bisa kita bersihin lagi kok di rumah, kita luruskan lagi. Jadi kita memang tugas kita adalah tukang bersih-bersih. Ya memang bukan hanya piring kotor, tapi anak kita kepalanya juga kita bersih-bersihin lagi. Gitu. Kalau sampai di rumah dia ngomong bangsat, itu kan udah keluaran. Dari mana? Dengar dari siapa? Kan ada anak-anak yang senang ngomong bangsat, kurang ajar. Kok sampai di rumah tuh loh. Kalau kita nggak ngajarin, anak umur 2 tahun, 3 tahun, bangsat, kurang ajar, kurang asam. Oh dia dengar dari sana. Itu mudah dibersihkannya. Ada waktunya. Hadiahnya Ashabul Ukhdud. Oh nanti siapa yang mau beli baju nih? Untuk umroh, untuk hadiah, lebaran ada di situ, tapi harus cepat. Kalau nggak tasnya mau saya bawa. Ya. Mau syuting, mau jadi ibunya Asmiranda. Kan saya kan nggak nyangka bahwa akan panjang episodenya.
saya hari ini minta sama Ibu Rahman kemarin, udah deh ibunya Asmiranda dibuat mati aja. Soalnya saya mau umroh, kata saya, umroh tanggal 24. Terus katanya Kak Habib, wah Mbak Nino, ya apa? Wes nggak usah umroh. Wah gak iso, harus umroh kata aku sudah masuk ininya. Terus saya bilang, sudah dimatikan saja ininya toko ibunya Asmiranda. Apa pergi TKW apa gimana gitu kata saya. Terus katanya Pak Habib katanya tadi pagi di SMS, gak bisa Mbak Nino. Dari sujud ke sujud itu sudah 4 orang yang mati. Jadi saya nggak boleh jadi yang kelima. Ternyata pertanyaan ketiga sama Udah. Ana ya? Iya pertanyaannya oh udah. ya udah karena Berarti nggak dapat buku dong. dapat Maunya? Dapat. karena waktu udah hampir Udah ya? jam 2, teman-teman silahkan kembali bertugas. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kita selesaikan juga sharing kita hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat, sangat bermanfaat pastinya ya untuk anak-anak kita. Itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di luar forum ya Mbak Yanti ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam singgahlah ke buku sana dan kuatkan hati karena memang kita sekarang ini nggak bisa kalau nggak nyicil ya, pasti teman-teman tahu bahwa buku-buku itu sangat bermanfaat dan bisa dibeli dengan cara nyicil, insya Allah. Saya pamit ya, saya nggak jadi nih nawarin baju karena belajar 2 jadi ya sebentar. Kalau gitu dibuka aja deh gitu ya. Persis seperti saya ada beberapa baju, tapi yang paling penting menurut saya adalah Anda berkelembapan hati untuk membuat rumah Anda menjadi perpustakaan kecil. Mulai sekarang. Ya. Ganti. Ya. Sebentar, aku ganti.